Halo semuanya, perkenalkan saya Cindy Santaria BR Sinaga dengan NIM D1A020029 kelas A Agroekoteknologi. Di sini saya akan menjelaskan alat-alat ukur yang ada di BMKG. Baiklah, mari kita mulai. Yang pertama, pengukur radiasi surya. Yang pertama ada Gun Bellani. Gun Bellani merupakan alat pencatat intensitas cahaya matahari dengan satuan K kalori per sentimeter persegi atau Lenglai. Pengukur dilakukan selama matahari terbit hingga terbenam atau selama 24 jam. Alat ini tidak mengukur radiasi matahari secara langsung, tetapi melalui suatu proses penguapan zat cair terlebih dahulu. Jumlah zat cair yang diluapkan berbanding lurus dengan total radiasi matahari yang diterima. Fungsi Gun Bellani adalah sebagai alat pengukur intensitas cahaya radiasi. Ada 3 bagian utama yang ada dari alat ini. Yang pertama bola sensor hitam dari besi hitam. Yang kedua tabung bulat. Yang ketiga skala intensitas. Bagian sensor berbentuk bulat ini berisi air dan menghubungkan dengan tabung bulat yang berskala dalam satuan milimeter. Radiasi yang diterima oleh sensor mengakibatkan sensor menguap, kemudian uap air akan mengkondensasi di bagian bawah tabung bulat. Cara kerjanya seperti bagaimana berikut. Sewaktu memasang alat di pagi hari, Gun Bellani dibalik sampai cairan yang ada di tabung bulat tertampung semua di bola hitam, sehingga cairan dalam tabung bulat mendekati nol. Kemudian dikembalikan ke posisi normal, tegak lurus dan dipasang di tempat semula. Panas yang ditimbulkan akan menguapkan zat cair dalam bola hitam. Selanjutnya ada aktinograf bimetal. Aktinograf bimetal adalah salah satu alat meteorologi yang digunakan untuk mengukur intensitas radiasi matahari total yang masuk. Aktinograf menggunakan 2 buah logam bimetal sebagai sensor. Logam akan bertambah panjang seiring dengan meningkatnya intensitas radiasi matahari. Perbedaan panjang logam yang kecil akan diperbesar oleh sistem tuas karena adanya pergerakan pena yang sebanding dengan perubahan intensitas radiasi matahari. Adapun bagian-bagian dari aktinograf bimetal adalah pertama sensor yang terdiri dari masing-masing 2 strip bimetal yang bercat hitam dan putih. Yang kedua glass dome atau bulatan bola gelas mentransmisikan 90% energi elektromagnetik. Yang ketiga ada plat pengatur bimetal, 4 mekanik pembesar, 5 tangkai dan pena pencatat, 6 drum clock atau silinder berputar yang dilengkapi dengan kertas pias, pengatur atau perata-rata air, kontainer silika gel, menyerap uap air agar tidak terjadi kondensasi pada permukaan glass dome, bagian dasar dan terakhir penutup atau cover. Fungsi bimetal ini adalah sebagai alat pengukur intensitas radiasi matahari total yang mencatat sendiri beberapa intensitas radiasi matahari yang dipancarkan. Cara kerjanya dari 2 logam berbeda warna sebagai sensor, yaitu lempeng yang berwarna hitam akan menyerap panas lebih banyak, sehingga logam hitam tersebut lebih panjang dibanding dengan logam berwarna putih yang sifatnya kurang menyerap panas. Di antar lempengan tersebut disambung dengan pena yang apabila terjadi perubahan temperatur menyebabkan perubahan panjang, sehingga potongan lempeng logam tersebut akan menggerakkan pena tersebut pun akan bergerak naik turun. Makin besar intensitas radiasi matahari yang mengenai lempeng logam, maka makin besar pula perbedaan temperatur kedua logam tadi. Semakin besar perbedaan temperatur, semakin besar pula perbedaan panjang sehingga pena bergerak semakin tinggi. Yang ketiga ada Campbell Stock. Campbell Stock record adalah yang digunakan secara resmi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
dalam kegiatan pengukuran sehari-hari. Campbell-Stokes record pada mulanya dimodifikasi dan dikembangkan oleh Sir G. Stokes pada tahun 1879 dengan cara mengubah metode penyisipan kartu khusus di bawah lentungan yang sekarang diganti dengan lempengan logam pipih dan mulai dipasarkan pada tahun 1890. Fungsinya Campbell-Stokes ini adalah sebagai alat yang mampu mengukur durasi penyinaran cahaya matahari atau sunshine recorder. Campbell-Stokes ini memiliki dua bagian utama, yaitu bola kaca ini yang diameternya 10 cm berfungsi sebagai lensa cembung untuk mengumpulkan cahaya matahari ke suatu titik api. Yang kedua, kertas pias. Kertas pias ini terbuat dari karton yang berwarna gelap dan mudah terbakar, berfungsi sebagai indikator lamanya cahaya matahari menyinari bumi. Kertas pias sendiri terbagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, bentuk lengkung panjang. Ini dia. Ini digunakan dalam periode tanggal 12 April sampai 2 September. Yang kedua, pendek, digunakan dalam periode 15 Oktober sampai 28 atau 29 Februari. Gambarnya ada ini. Yang ketiga, lurus. Lurus ini, teman-teman. Lurus ini memiliki periode selain angka yang di atas tadi, teman-teman. Jadi, kertas pias ini diganti 1 hari sekali dan dilakukan pengukuran secara manual panjang jarak terbakar tiap-tiap lempeng kertas. Cara kerjanya, bola kaca akan mengumpulkan cahaya matahari pada titik fokusnya. Dan pada titik fokusnya terdapat sebuah lempengan baja dan ukuran lebar kira-kira 10 cm. Tempat meletakkan kertas pias. Jika sinar matahari yang terkumpul tersebut memiliki kekuatan lebih dari 120 W per m², maka akan membakar kertas pias sehingga meninggalkan jejak-jejak terbakar seperti jejak-jejak terbakar. Jejak-jejak terbakar berkaitan dengan lama waktu penyinaran matahari, yaitu semakin panjang jejak-jejaknya, maka semakin lama juga penyinaran isolasi. Jejak terbakar pada kertas pias dapat berupa lubang panjang, pendek, terputus-putus, atau bintik terbakar. Yang kedua, suhu udara dan kelembapan. Yang pertama ada alat physichrometer standar. Physichrometer standar ini merupakan alat yang digunakan untuk menentukan kuantitas kelembapan udara. Ini biasanya menentukan titik embun dan kelembapan relatif. Seperti yang tertera tadi, fungsi physichrometer standar ini adalah alat untuk mengukur kandungan uap air dalam udara serta kelembapannya. Physichrometer ini terdiri dari beberapa bagian, antara lain termometer bola basah, termometer bola kering, termometer maksimum, minimum, tiang penyangga atau statif, dan kain muslin. Baik, gambarnya seperti yang ada di samping ini, teman-teman. Physichrometer standar ini diletakkan dalam sangkar meteorologi guna menghindari dari sinar radiasi secara langsung. Ini dia sangkar meteorologinya, teman-teman. Jadi termometer standar ini itu ada di dalam ini sehingga tidak terkena radiasi matahari secara langsung. Adapun fungsi dari keempat bagian termometer tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, termometer bola kering. Ya, termometer bola kering ini merupakan alat non-recording. Termometer bola kering terpasang bersebelahan dengan termometer bola basah. Ini dia, teman-teman. Ini termometer bola kering seperti yang ditunjukkan pada panah.
gambar di samping, dia bersebelahan dengan termometer bola basah. Alat ini berfungsi untuk mengukur suhu udara pada saat pengamatan. Data yang diperoleh dinyatakan dengan satuan derajat Celcius. Dalam melakukan pengamatan, waktu yang tepat sekitar jam 7 pagi hingga jam 18.00 waktu setempat. Bagian utama dari termometer bola kering antara lain air raksa, bola termometer, skala suhu. Cara kerjanya, apabila terjadi kenaikan suhu udara, kalor yang merambat dalam bola termometer akan menyebabkan air raksa memuai. Pemuaian air raksa akan mengakibatkan pertambahan volume air raksa yang ada. Pemuaian air raksa tersebut menyebabkan naiknya permukaan kolom raksa ke skala yang lebih besar. Permukaan raksa akan bergeser ke skala yang lebih kecil bila terjadi penurunan. Baik, yang kedua, termometer bola basah. Termometer bola basah ini disebut karena dalam penggunaan harus dibasahi menggunakan kain yang disebut kain katun atau kain muslin. Termometer ini juga termasuk ke alat termometer non-recording. Alat ini digunakan bersama-sama dengan termometer bola kering, yang mana berfungsi untuk menghitung nilai kelembapan udara. Data yang diperoleh dinyatakan dalam satuan persen. Waktu pengamatan sama dengan waktu pengamatan bola kering. Jadi termometer bola basah itu ini teman-teman, tepat di sebelah termometer bola kering ya. Bagian-bagian termometer bola basah terdiri dari bola termometer, air raksa, skala suhu, cawan air, dan kain muslin. Cara kerjanya, dalam cara kerjanya termometer ini sama dengan termometer bola kering. Perbedaannya itu terdapat pada termometer bola basah, ada kain muslin yang membungkus bola termometer dan selalu basah oleh air dari cawan. Untuk mengetahui lembab nisbi dan absolute humidity, maka hubungan antara pembacaan termometer bola basah dan bola kering dan tekanan uap air itu harus diketahui. Yang ketiga ada termometer maksimum. Termometer maksimum ini berfungsi untuk mengukur suhu udara maksimum sesuai dengan namanya ya teman-teman. Cairan yang digunakan pada termometer maksimum ini adalah air raksa. Adanya penyempitan dan pada pipa kapiler yang berdekatan dengan reservoir merupakan ciri termometer maksimum. Termometer ini dipasang dengan kemiringan 2 derajat secara horizontal di dalam sangkar meteorologi. Bagian-bagian termometer maksimum antara lain sebagaimana berikut: bola termometer, air raksa, skala suhu, dan cara sempit. Cara kerjanya yaitu jika suhu udara naik, maka air raksa dalam bola akan memuai mendorong cairan air raksa keluar melalui pipa yang menyempit. Suhu udara terus naik sampai mencapai nilai maksimum. Jika suhu udara turun, cairan air raksa dalam bola akan menyusut sehingga alur air raksa dalam pipa kapiler terputus. Namun, ujung air raksa tetap menunjukkan nilai skala maksimum. Ini dia teman-teman termometer maksimumnya. Dia bersebelahan dengan termometer minimum ya teman-teman. Ini termometer minimum. Ini yang maksimum. Selanjutnya termometer minimum. Termometer minimum berfungsi untuk mengukur suhu terendah atau minimum pada suatu periode pengamatan. Cairan digunakan pada termometer ini adalah alkohol. Pada pipa kapiler berisikan indeks batang kaca kecil. Termometer ini dipasang secara horizontal di dalam sangkar meteorologi. Bagian-bagian termometer minimum antara lain bola termometer, alkohol, skala suhu, dan indeks. Cara kerjanya yaitu jika suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala lebih kecil. Sebaliknya,
Jika suhu naik, permukaan alkohol akan naik sedangkan indeks tetap tertinggal, menunjukkan skala yang terendah yang dicapai oleh suhu udara. Waktu pengamatan dilakukan pada jam 14.00 atau jam 2 WIB. Setelah dilakukan pengamatan dan pembacaan skala, posisi indeks harus dikembalikan ke posisi suhu pada waktu itu. Selanjutnya ada alat ukur termohigrograf. Termohigrograf adalah alat yang terdiri dari gabungan antara pengukur suhu, termometer, dan pengukur kelembapan, higrometer. Prinsip kerja alat ini adalah perbedaan muai logam putih dan logam hitam. Alat ini dipasang di dalam sangkar agar tidak terkena matahari, hujan, angin secara langsung. Alat ini mempunyai sensor naik. Sensor rambut akan menggerak tangkai pena ke atas dan sebaliknya. Sensor rambut pada alat ini juga sebagai indikasi kelembapan nisbi udara. Bila udara lembab, rambut akan mengembang, menggerakkan engsel, diteruskan ke tangkai pena sehingga pena naik. Begitu juga sebaliknya. Fungsi dari termohigrograf adalah mengukur suhu dan kelembapan udara dalam satu waktu secara mekanis. Bagian-bagian alatnya ada lempeng dui logam atau bimetal, rambut tadi ya teman-teman, rambut, sistem tuas higrograf, sistem tuas termohigrograf, dan pena dan silinder kertas grafis. Cara kerjanya, alat ini adalah mengembang dan mengerutnya rambut karena kelembapan udara yang berbeda akan menggerakkan sistem tuas sehingga pena kelembapan udara bergerak dan mengores kertas grafis. Termograf tadi itu adalah fungsinya sebagai kenaikan suhu udara menyebabkan kepingan dui logam memuai dan menggerak sistem tuas sehingga pena mencatat suhu udara, bergerak dan menggores pada kertas grafis. Sedangkan higrograf itu kenaikan kelembapan udara menyebabkan rambut menyerap uap air sehingga rambut mengembang dan akan menggerakkan sistem tuas hingga pena kelembapan udara bergerak menggoraskan kertas grafis. Yang ketiga, pengukur suhu tanah. Yang pertama ada alat termometer tanah. Termometer tanah merupakan sebuah termometer yang dirancang khusus untuk mengetahui suhu tanah. Alat ini berguna untuk perancangan penanaman dan juga digunakan oleh para ilmuwan, para petani, dan lainnya. Ciri-ciri dari termometer tanah adalah bagian skala dilengkungkan, namun ada juga yang tidak dilengkungkan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pembacaan dan menghindar kesalahan paraleks. Kedalamannya pun berbeda-beda, ada yang 2 cm, 5, 10, 20, 10, dan 1 cm. Termometer ini menggunakan air raksa dan diletakkan di tanah yang permukaannya berumput maupun gundul. Tuh teman-teman, gambarnya seperti di samping, gambar termometernya. Ini yang gundul. Untuk kedalaman 0 cm, 2 cm, 5 cm, hingga 10 cm dipasang dengan sudut 60 derajat dan dipasang pada panahan besi untuk memudahkan pembacaannya. Untuk kedalaman 50 cm dan 100 cm digunakan berselubung atau tabung logam atau tembaga atau kekuningan. Bagian bawah termometer itu diisi oleh parafin atau lilin. Ini tuh supaya memperlambat perubahan suhu ketika diangkat saat pembacaan atau pengamatan.
Waktu pengamatan yang baik berkisar pada jam 7.30, 12.30, dan 17.30 WIB. Cara kerjanya, tiap termometer disusun sedemikian rupa dengan jenis kedalaman yang berbeda-beda. Di antara kedalaman tersebut menurut WMO adalah kedalaman 0, 2, 5, 10, 20, 50, hingga 1 meter. Perlakuan ini dilakukan karena tiap kedalaman tanah mempunyai perbedaan suhu sesuai dengan kemampuan penyinaran matahari terhadap objek tanah. Yang kedua ada termometer minimum rumput. Ini tuh berfungsi untuk mengukur suhu terendah atau minimum runout pada suatu periode pengamatan. Cairan yang digunakan pada termometer ini adalah alkohol. Pada pipa kapiler berisi indeks batang kaca kecil. Termometer ini dipasang dengan posisi horizontal di permukaan tanah berumput pendek dan dijepit pada permukaan khusus yang terbuat dari aluminium, yang bagian atasnya dihalangi semacam atap supaya tidak terkena cahaya matahari secara langsung. Maaf tadi ini gambarnya. Sedangkan cara kerjanya yaitu suhu turun, alkohol akan menyusut dan permukaan alkohol akan menarik indeks ke arah skala lebih kecil. Sebaliknya, jika suhu naik, permukaan alkohol akan naik sedangkan indeks akan tetap tertinggal menunjukkan skala yang terendah yang dicapai suhu udara. Keempat, kecepatan dan arah angin. Yang pertama ada alat kap anemometer. Kap anemometer atau anemometer cangkir adalah tipe standar umum anemometer. Mereka kuat dan tahan terhadap turbulensi dan angin condong disebabkan oleh tiang-tiang dan melintasi. Setiap anemometer harus dikalibrasi secara individual dan dilengkapi dengan laporan kalibrasi bersertifikat sesuai dengan standar internasional. Misalnya MIE SNET. Satuan alat dinyatakan km, sedangkan satuan pur ialah kilometer per jam. Fungsinya mengukur kecepatan angin. Bagian-bagiannya ada mangkuk anemo, pencatat jarak, dan tiang penyangga. Cara kerja alat ini adalah dengan adanya baling-baling atau mangkok yang berputar jika adanya angin. Kecepatan sudut putar mangkok terhadap sumbu vertikal dan kecepatan sudut putar baling-baling pada sumbu horizontal sebanding dengan laju angin, dan dengan desain sistem mangkok dan baling-baling yang baik. Dengan mengukur banyaknya baling-baling berputar melalui alat mekanik dapat diketahui kecepatan anginnya. Yang kedua ada hand anemometer. Hand anemometer adalah alat pengukur kecepatan angin sesaat yang bersifat portable, jadi bisa dibawa kemana-mana. Alat ini dilengkapi dengan skala Beaufort, yaitu skala kecepatan angin sesaat yang dapat diduga dari gejala alam. Fungsi alat ini adalah mengukur kecepatan angin dengan satuan meter per sekon. Bagian-bagian alat ini ada kipas anemo, skala Beaufort, speedometer, tangkai pegangan tangan. Cara kerjanya itu alat ini adalah angin menggerakkan anemometer atau motor-motor yang ada di dalam kumparan sehingga menimbulkan arus listrik yang akhirnya menimbulkan gerakan jarum penunjuk skala. Ini dia teman-teman. Ini kipas anemonya. Ini tangkai pegangannya, jadi bisa kita pegang. Yang kelima, mengukur tekanan udara. Alatnya ada barometer. Barometer merupakan alat yang dapat mengukur tekanan udara. Hal ini memungkinkan peramalan cuaca atau ilmuwan memprediksi cuaca lebih akurat hingga cuaca ekstrim.
Jika tekanan udara yang terukur tinggi menunjukkan cuaca yang bersahabat, namun sebaliknya, jika yang terukur tekanan rendah memungkinkan terjadi badai. Barometer merupakan alat pengukur tekanan dalam satuan MB atau millibars. Fungsi barometer ini yaitu berfungsi bagi setiap orang. Sayangnya fungsi barometer hanya efektif pada beberapa intensi atau jenis pekerjaan tertentu yang sangat membutuhkan perkiraan cuaca. Sedangkan untuk bidang lain sama sekali tidak begitu membutuhkan alat ini. Hal ini disebabkan sama sekali tidak membutuhkan informasi perkiraan cuaca setiap saat. Cara kerja barometer tersendiri adalah untuk barometer jenis air raksa harus diletakkan pada ketinggian lebih kurang 300 meter dan jangan diletakkan di tempat yang cukup tinggi. Kemudian harus mengkalibrasinya terlebih dahulu. Letakkan di ruangan yang kering, tertutup atau terhindar dari sinar matahari dan tidak terdapat pendingin atau penghangat ruangan. Suhu yang terlalu dingin dan panas dapat mempengaruhi kinerja alat ini. Cara kerja barometer ini akan berbunyi secara otomatis jika tekanan air raksa naik. Segera mengecek ketika alat berbunyi. Sedangkan untuk aneroid mempunyai cara kerja yang berbeda dengan jenis air raksa. Bagi yang tinggal di dataran rendah, tidak perlu memperhatikan letak, sebab sebagian bahan besar telah diatur pada tingkat dasar permukaan laut. Jenis aneroid harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan kondisi suhu di wilayah tersebut. Caranya dengan memutar skrup setting menggunakan obeng. Karena alat ini tidak mempunyai alarm, ketahui juga penggunaan aneroid lain terlebih dahulu supaya dapat mengetahui besarnya tekanan suhu pada wilayah tersebut. Apabila pengaturan aneroid berbeda, akan menghasilkan informasi yang berbeda pula. Bagian-bagian barometer. Alat ukur ini mempunyai beberapa jenis. Masing-masing memiliki bagian-bagian berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada jenis alat yang dijadikan sebagai pengukur tekanan suhu. Misalnya pada jenis digital, hanya mempunyai bagian yang berupa layar, berupa tombol, pengisi daya, dan lain sebagainya. Berikut ada macam-macam barometer. Pertama ada barometer air raksa. Jenis dari alat pengukur tekanan suhu ini menggunakan air raksa sebagai petunjuk tekanan. Alat ini mempunyai 2 tabung atau kolam merkuri yang berisi air raksa. Cara kerja alat ini hanya dengan memperhatikan gerakan air raksa yang terdapat pada kolam merkuri. Jika terjadi cuaca buruk seperti badai, kolam merkuri terdapat pada tekanan yang rendah. Sebaliknya, jika kolam merkuri tersebut berada dalam tekanan yang tinggi, maka cuaca bisa dikatakan dalam kondisi normal. B. Air termometer Gauge. Alat pengukur termometer suhu mempunyai bentuk yang sangat unik, menyerupai teko air. Alat ini mempunyai 2 buah tabung yang saling berhubungan, yaitu tabung besar dan tabung kecil. Pada tabung besar mempunyai sebuah tutup yang sangat rapat, sedangkan tabung kecil berlubang. Yang C. Aneroid. Alat ini berbentuk analog. Seperti ini gambarnya, teman-teman. Cara membuka alat ini cukup rumit. Alat ini diciptakan tahun 1843. Alat ini terdiri dari wadah yang masih dalam bentuk logam. Logam tersebut mempunyai ciri khas sangat elastis dan lentur. Nama dari logam tersebut adalah kapsul aneroid. Aneroid sendiri merupakan sebuah logam buatan hasil campuran antara tembaga dan berilium. Aneroid tersebut dapat mengembang dan menyusut dengan sendirinya sesuai dengan kondisi alam atau tekanan suhu sekitar. Jarum tersebut pun akan menunjukkan arah besarnya tekanan suhu. Yang selanjutnya ada barograf. Barograf merupakan sebuah alat yang digunakan oleh ahli badan meteorologi. Alat ini juga suatu cara untuk mempelajari sebuah iklim dengan sangat efektif.
Sebab alat ini mempunyai sebuah media umum. Media yang umumnya berupa kertas yang berfungsi sebagai record atau catatan. Hasil dari record barograf ini disebut dengan barogram. Alat ini terdiri dari logam yang berbentuk silinder. Logam tersebut mempunyai lengan yang berfungsi sebagai pena. Ini teman-teman, ini ada kunci jarum, ini ada tutup brengsel, ini ada slip ponsel, ini ada silinder peta, dan ini ada pena pencatat, dan ada pengatur tekanan arus. Lalu ada barometer digital. Alat ini merupakan jenis terbaru dari barometer. Alat ini memiliki sebuah layar yang menunjukkan besar tekanan suhu dengan sangat tepat. Nah, ini dia teman-teman. Jadi kita bisa mengetahui tekanan suhu dengan melihat ini. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata, semoga bisa dimaafkan. Terima kasih semuanya.